warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam. Jumpa lagi dengan Selamat Ibu pagi, Bu. dalam mata Selamat pembelajaran pagi, Bu. sejarah Indonesia. Baik, apakah pada hari ini ada yang tidak masuk? Alhamdulillah masuk semua, Baik, Bu. alhamdulillah masuk semua ya. Sebelum memulai pembelajaran, tak lupa marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan hari ini, Ibu akan membahas tentang teori masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Teori masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu wayang? Atau di dalam kelas ini ada yang suka menonton wayang? Saya Bu, saya suka. Oke, Erina ya suka menonton wayang. Kalau yang lainnya gimana? Apa kalian nggak tahu apa itu wayang? Saya tahu, Bu. Jadi, wayang adalah kesenian yang sudah kita kenal atau sudah terkenal di Indonesia sejak masa nenek moyang, sejak masa adanya agama Hindu-Buddha. Cerita-cerita yang biasa ditampilkan dalam perwayangan, contohnya seperti Mahabharata ataupun Baratayuda. Tapi Baratayuda itu sangat berbeda kisahnya dan Mahabharata, di mana kisah Baratayuda menceritakan tentang kebaikan yang mengalahkan kejahatan, tentang pertikaian persaudaraan antara Kurawa dan Pandawa. Umumnya kisah-kisah yang ada di dalam perwayangan berasal dari saduran India. Tapi ada yang tahu nggak bagaimana kesenian atau kebudayaan agama Hindu-Buddha itu bisa masuk ke Indonesia? Jadi ada beberapa teori yang mengatakan bahwa India masuk ke Indonesia melalui jalan ini, melalui jalur itu. Tetapi dalam hal ini, Ibu akan menyampaikan beberapa teori yang menyatakan masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Sebelumnya, adakah yang tahu ada apa saja teori-teori yang berkaitan dengan masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia? Baik Bu, jadi ada 5 teori masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Yang pertama itu teori Brahmana, Ksatria, Waisya, arus balik dan teori peluang atau Sudra. Itu saja Bu. Baik, terima kasih Erina. Seperti yang dikatakan Erina, teori pertama yaitu teori Brahmana. Teori Brahmana sendiri dikemukakan oleh C.C. Vanler atau Jacob Cornelis Vanler. Jadi Vanler menyatakan bahwa agama Hindu-Buddha itu dibawa ke Indonesia melalui para Brahmana. Brahmana dalam hal ini yang dimaksud adalah para pendeta, orang-orang suci. Jadi para pendeta atau orang-orang suci tersebut datang ke Indonesia melalui undangan para penguasa Indonesia pada masa itu, di mana para penguasa Indonesia pada masa itu menginginkan bahwa mereka tuh bisa memiliki tingkatan strata sosial yang lebih baik, bisa menjadi strata ksatria. Bukti lain yang menyatakan bahwa teori Brahmana masuk ke Indonesia adalah adanya prasasti yang berbahasa Sanskerta dan berhuruf Pallawa. Dan tentu saja pada masa ini banyak sekali ya prasasti yang ditemukan yang berisi bahasa Sanskerta bertuliskan huruf Pallawa. Lalu yang kedua ada teori Ksatria. Teori Ksatria sendiri dikemukakan oleh C.C. Bird atau yang kita kenal Cornelis Christian Bird. Teori Ksatria menyatakan bahwa Hinduisasi atau masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia disebarkan oleh para ksatria atau kata lainnya yang bisa kita kenal yaitu prajurit. Bird menyatakan bahwa agama Hindu-Buddha yang dibawa ke Indonesia disebarkan oleh para prajurit dikarenakan para prajurit pada masa itu sudah merasa jenuh dan bosan akan peperangan yang terus terjadi di daerah India,
sehingga mereka melarikan diri ke negara-negara Asia Tenggara, terutama dalam hal ini negara Indonesia. Lalu yang ketiga ada teori Waisa. Teori Waisa dikemukakan oleh N.G. Crumb atau Nicholas Johannes Crumb. Teori Waisa menyatakan bahwa agama Hindu-Buddha dibawa atau disebarkan di Kepulauan Indonesia melalui para pedagang, di mana pada masa itu terjadi perdagangan internasional, di mana komoditas terkenal Indonesia ada kayu gaharu, ada kapur, dan lain-lainnya. Karena pada masa itu jalur perdagangan yang dilalui adalah jalur laut, sehingga para pedagang yang datang ke Indonesia harus memikirkan tentang keadaan alam dan kondisinya. Jikalau hujan atau badai datang, maka mereka akan menetap di suatu daerah tersebut dengan waktu yang lama menunggu cuaca atau musimnya menjadi baik. Para pedagang tersebut juga melakukan perkawinan dengan para pribumi. Lalu mereka menyebarkan kebudayaan agama Hindu-Buddha. Teori yang keempat, ada teori arus balik. Teori arus balik sendiri dikemukakan oleh F.D.K. Post dengan George Codes. F.D.K. Post atau Frederick David Post dan George Codes menyatakan bahwa agama Hindu-Buddha disampaikan atau disebarkan oleh para pribumi kita atau orang-orang Indonesia sendiri, di mana pada masa itu para pribumi Indonesia mereka melakukan perjalanan ke India dengan tujuan mencari ilmu agama maupun hal lainnya yang nantinya mereka akan menyerap ilmu-ilmu tersebut, mempelajari ilmu tersebut, lalu kembali lagi ke Indonesia dan menyebarkannya di seluruh Indonesia. Lalu teori terakhir atau teori peluang disebut juga sebagai teori Sudra. Teori Sudra menyatakan bahwa agama Hindu-Buddha disampaikan atau disebarkan oleh para kaum buangan seperti yang dikatakan oleh Van Fabert. Kaum buangan itu apa? Kaum buangan itu adalah para orang-orang yang mereka tidak memiliki kasta tersendiri di dalam India atau di dalam masyarakat India. Di mana yang kita ketahui, kasta-kasta yang ada di dalam India ada Brahmana, ada Ksatria, ada Waisya, dan yang terakhir Sudra atau kaum buangan. Baik, itu saja penyampaian Ibu hari ini. Apakah ada pertanyaan? Saya, Bu. Menurut Ibu, teori mana yang paling benar di antara kelima Ya, baik. teori Terima kasih, tersebut? Menik Alia. Pertanyaannya, menurut Ibu, menurut Ibu, yang manakah salah satu teori di atas ini yang paling benar menurut Ibu? Menurut Ibu, teori yang paling benar adalah teori Brahmana. Karena dapat kita ketahui sekarang ini banyak prasasti yang ditemukan dengan bukti adanya bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa yang mana pada masa itu hanya bisa disebarkan oleh para kaum pendeta maupun orang-orang suci yang memiliki tingkatan tertinggi di antara kasta-kasta lainnya. Baik, itu saja penyampaian pada hari ini. Kelas hari ini Ibu tutup. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.